Senang sekali bisa diberi kesempatan untuk menyapa dan ngobrol bareng jemaat GI Holis ya. Bersyukur buat Pak Santobi untuk kesempatannya. Nama saya Yeni, saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina di Bandung. Sehari-harinya emang ketemu melayani pasien COVID ya. Jadi update-nya memang kalau situasi yang saat ini itu memang kasus COVID-19 itu sedang. Jadi baik internasional maupun nasional dan juga di tempat saya melayani di Bandung tuh sekarang bisa dibilang memang kasusnya menurun dibanding bulan lalu. Bulan lalu tuh banyak banget ya. Sekarang puji Tuhan udah berkurang. Cuman memang masih ada terus, masih nambah terus kasusnya baik yang ringan, sedang maupun berat. Ya, ini saya update skill, bukan, saya refresh aja ya sekilas. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah banyak tahu tentang COVID-19 gitu ya. Dan ini informasinya sekarang kan zamannya zaman sosmed gitu. Jadi bisa dibaca di mana aja. Sekarang Bapak Ibu bahkan bisa lebih pinter dari kami gitu ya, karena kalau bacanya banyak. Jadi sekilas mengenai COVID-19, gejalanya itu bisa macem-macem gitu ya. Jadi emang bisa sangat beragam dari mulai gejala saluran napas ya, gejala saluran napas, batuk, pilek, sakit nelen gitu ya, hilang penciuman, sesak nafas, atau gejala saluran pencernaan. Ini juga kedua yang terbanyak gitu ya. Jadi bisa nggak batuk, bisa nggak pilek gitu, tapi mual, tapi mencret, tapi nggak enak makan, perutnya sakit gitu. Itu juga banyak dan seringkali menipu gitu ya. Selain itu juga bisa lemes, nggak mau makan, sakit kepala gitu ya. Atau bisa pusing banget gitu ya. Bisa sampai jatuh. Ada beberapa itu pasiennya itu datang ke rumah sakit justru karena jatuh gitu ya. Jatuh terbentur kepalanya, jatuh sampai luka di kakinya gitu. Atau bisa juga datang dengan stroke. Itu juga ada beberapa yang begitu. Gejalanya bisa bermacam-macam, makanya jangan heran kalau ada yang bilang, loh datangnya itu keluhannya ke rumah sakit tuh nggak batuk, nggak demam gitu ya, tapi sakit kepala aja gitu, kenapa kok di COVID kan gitu, ya itu memang bisa seperti itu. Jadi gejalanya banyak dan bisa juga nggak bergejala gitu ya, bisa datang karena patah tulang, bisa datang karena usus buntu gitu ya, tapi ternyata dicek COVID-nya positif gitu. Nah, ini juga yang penting untuk Bapak Ibu tahu ya. Ini adalah perjalanan penyakit dari COVID-19. Jadi secara umum, periodenya mulai dari sini, dari masa inkubasi. Masa inkubasi itu dari mulai virus masuk ke dalam tubuh kita sampai muncul gejala atau simptom onset di sini. Jadi itu periodenya ini disebut masa inkubasi. Lama waktunya itu beda-beda tiap orang. Bisa 2 hari, bisa 14 hari gitu ya. Jadi rata-ratanya itu 5 harian gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang COVID, misalnya kita ketemu orang nih hari Senin, malamnya kita baru tahu, oh tuh orang ternyata COVID, gawat nih ya, langsung stres gitu ya. Itu jangan cepet-cepet kita ngetes hari itu juga, saat itu juga, atau besokannya. Tunggu gitu, tunggu kurang lebih 5 hari. Kenapa? Karena ada masa inkubasi, masa di mana virusnya itu dari masuk ke dalam tubuh sampai dia berkembang biak sampai timbul gejala gitu. Makanya disarankan dicek positif atau enggak kitanya setelah kontak itu 5 hari terakhir dari kontak gitu ya. Nah, setelah lewat masa inkubasi itu mulai timbul gejala, itu seminggu pertama ini ada yang di sini nih, acute mild phase, jadi fase akut yang ringan. Nah, ini gejala-gejalanya muncul yang di slide sebelumnya itu, dari mulai nggak enak badan, pusing, demam, batuk, pilek, hilang penciuman, mual, sakit lambung, nggak enak makan tuh di sini, mencret gitu ya. Nah,
biasanya seminggu pertama itu ringan, Bapak Ibu. Dan mulai minggu kedua itu mulai kelihatan dia akan berkembang jadi parah atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya baru demam nih, hari kedua atau hari ketiga demam, biasanya kalau di foto ronsen itu sebagian besar akan normal gitu ya. Hampir semua akan normal. Gitu. Kenapa? Karena masih di fase ini nih. Gitu. Makanya sekali di ronsen normal itu jangan happy dulu. Karena apa? Karena bisa aja minggu depannya ronsennya jadi nggak normal gitu. Dan itu baru kelihatan di sini, di minggu kedua ini. Dia akan jadi parah atau enggaknya itu kelihatan di sini. Nah, kalau udah lewat fase ini itu bisa berlangsung sekitar semingguan. Kalau udah bisa ngelewatin fase ini, itu udah bisa tenang gitu. Misalnya sakitnya udah 2 minggu, udah di ronsen 2 kali, ternyata normal. Oh ya udah, kemungkinan besar dia akan sembuh gitu ya. Tinggal fase ini, fase resolusinya, fase penyembuhannya. Tuh. Jadi kalau sesek, paru-parunya jadi putih, itu kelihatannya di minggu kedua. Dan kalau misalnya dicek rapid antibody dulu ya, pasti Bapak Ibu pernah tuh tahu rapid antibody. Nah, itu kalau sebelum seminggu pertama biasanya itu masih negatif gitu. Nah, serokonversi itu artinya perubahan antibody dari negatif jadi positif itu mulainya 6 sampai 12 hari setelah mulai gejala gitu. Jadi misalnya sekarang nih demam, dicek rapid antibody kemungkinan besar negatif gitu. Tapi di sini kalau dicek rapid antigen kemungkinan besar akan positif gitu. Itu kenapa makanya rapid antigen itu lebih baik mendeteksi COVID-19 dibanding rapid antibody gitu. Dan sekarang si rapid antigen itu juga udah jadi standar diagnosis gitu. Artinya kalau udah ada gejala rapid antigennya positif, udah nggak usah PCR lagi, sebenarnya nggak apa-apa, itu udah positif gitu. Nah ini ya, kalau saya bergejala saya mesti ngapain gitu, konsul ke dokter, atau kalau mau langsung gitu ya, mau langsung swab antigen, biasanya tuh sekarang udah pada punya di rumah masing-masing ya, atau minta ke tetangga, atau minta ke temen gitu. Nah itu boleh gitu ya, atau mau swab PCR langsung juga boleh. Bedanya apa? Bedanya kalau swab antigen biasanya jadinya lebih cepat hasilnya, biasanya sekitar setengah jam, 2 jam udah jadi hasilnya. Tapi kalau swab PCR biasanya itu sekitar 24 jam gitu ya jadinya gitu. Ada yang 3 hari, 5 hari gitu ya. Kalau dulu bisa 7 hari, tapi zaman sekarang sih kayaknya udah lebih cepat. Paling lama biasanya 2-3 hari udah jadi. Itu kalau pakai yang di Elim tuh yang pakai isothermal tuh juga cepet, biasanya katanya 20 menit juga udah jadi. Nah, selanjutnya kalau ternyata dicek positif gimana dok gitu. Mesti konsul ke dokter, iya. Untuk dibedakan ini Bapak Ibu bergejala atau tidak bergejala. Kalau bergejala, gejalanya ringan, sedang, atau berat gitu. Dan nanti biasanya dokter akan nanya nih, Bapak Ibu umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, ada komorbid atau enggak. Komorbid itu apa? Komorbid itu penyakit dasar gitu ya, penyakit lain gitu. Misalnya punya darah tinggi, punya kencing manis, punya asma, punya kanker gitu ya, punya sakit paru-paru yang lain itu, atau obesitas itu juga bisa jadi faktor resiko untuk COVID-nya jadi. Dari sekian banyak orang yang COVID itu sekitar 70-80% tuh ringan dan tidak bergejala. Yang berat itu sekitar 10-15%. Yang kritis, yang sampai jelek sekali itu sekitar 5% aja. Jadi sebenarnya nggak banyak gitu ya. Nah, nanti biasanya akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Itu bisa berupa pemeriksaan lab darah, fototoraks, atau CT scan. Dan nanti akan ditentukan nih baiknya bisa isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit.
Nah, kalau isolasi mandiri, mesti ngapain sih gitu ya? Mesti minum obat yang diberikan dokter, makan bergizi, istirahat cukup, berjemur, olahraga ringan, dan melakukan pemantauan mandiri. Yang disarankan itu dicek suhu rutin dan juga saturasi oksigen, terutama bila beresiko COVID berat gitu ya. Jadi pasti udah pada tahu lah ya alat buat cek saturasi oksigen gitu. Bisa dibeli di apotek atau di toko online. Harganya juga cukup terjangkau ya. Nah, ini juga penting nih untuk Bapak Ibu yang punya komorbid dan berpotensi untuk COVID berat itu harus mengenali gejala-gejala hipoksia atau gejala-gejala kurang oksigen. Kalau misalnya alat cek saturasi oksigennya belum ada, kira-kira tapi kita bisa pantau nih. Biasanya kalau orang kurang oksigen, itu gejalanya itu bisa berupa gangguan kesadaran. Itu bisa ngantuk, ngomongnya jadi nggak nyambung kemana-mana, atau tidur terus. Bangun bentar, tidur lagi. Lemes, gampang capek. Biasanya jalan ke kamar mandi aja kayak capek gitu. Nafasnya cepet. Kalau dihitung biasanya lebih dari 16 kali per menit. Denyut jantungnya cepet. Kalau dihitung biasanya lebih dari 100 kali per menit. Bisa juga pakai alat ini kelihatan yang di bagian kanan itu nunjukin denyut jantungnya. Terus bisa juga keringat dingin. Dan kalau dicek saturasi oksigen, biasanya saturasi oksigennya di bawah 95% gitu. Nah, kalau udah ada tanda atau gejala kurang oksigen, apa yang harus dilakukan gitu ya? Jangan telepon dokternya, nih dok ini gimana nih saturasi oksigennya 85%, ya nggak usah nanya lagi, itu mah udah harus dibawa ke IGD gitu ya. Karena bisa nggak ada yang datang ke rumah? Nggak, ya bisa sih, bisa datang ke rumah, tapi terus mau diapain di rumah gitu? Di rumah kan alat-alat semuanya pasti terbatas gitu, butuhnya harus oksigen gitu dan harus dilakukan diberikan obat-obatan yang injeksi, dipantau pakai monitor gitu. Jadi ya kalau misalnya memang ada gejala hipoksia atau kurang oksigen, mesti dibawa ke rumah sakit. Itu mah nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya, supaya bisa ketolong gitu. Nanti di rumah sakit akan diberikan terapi oksigen sesuai dengan derajat keparahannya gitu. Biasanya dikasih oksigen yang selang dulu atau nasal kanul istilahnya. Jadi dimasukin ke hidung tuh. Kalau misalnya udah pakai nasal kanul, nggak cukup, oksigennya masih di bawah 90%, pakai simple mask, jadi pakai masker aja. Biasanya itu kan 6-10 liter per menit. Kalau misalnya udah pakai simple mask, masih di bawah 95%, biasanya pakai istilahnya non-rebreathing mask. Jadi masker gini tapi ada kantong udaranya. Itu bisa sampai 15 liter per menit oksigennya. Tapi kalau misalnya udah segitu masih oksigennya mentok, nggak naik-naik, biasanya kita pakai ventilator gitu atau alat bantu nafas. Ventilator ada dua, ventilator yang invasif dan yang non-invasif. Yang bedanya apa? Kalau invasif itu biasanya orangnya harus dibius, ditidurin, nanti dipasang namanya ETT ya, selang nafas gitu, dimasukin ke saluran nafasnya, terus disambungin ke mesin gitu. Tapi orangnya harus dalam kondisi nggak sadar. Kalau orangnya sadar, pasti dia nggak nyaman, pasti dia memberontak gitu ya, merontak. Nah, tapi yang ada satu lagi itu yang non-invasif ventilator itu ada dua biasanya yang dipakai itu yang HFNC atau oksigen tekanan tinggi itu high flow nasal kanul itu seperti selang gitu tapi aliran oksigennya itu bisa disetting sampai 60 liter per menit gitu ya. Atau ada lagi yang namanya NIV non-invasive ventilator itu seperti masker gitu tapi dia pakai tali gitu ya. Itu juga di setting oksigennya aliran tinggi. Kalau udah sampai ventilator yang invasif itu biasanya udah berat sekali dan kemungkinan untuk bertahannya biasanya kecil gitu. Jarang yang bisa kembali ketolong gitu ya kalau udah pakai oksigennya yang invasif. Ya, jadi kesimpulannya penting mengenali gejala dini infeksi COVID-19. Saya yakin sekarang udah jauh lebih mudah
di mana-mana gitu ya dibanding setahun atau setengah tahun yang lalu gitu ya. Pemeriksaannya lebih mudah, hasilnya juga lebih cepat, informasinya juga udah banyak di mana-mana. Dan kalau memang positif, sebaiknya konsultasi ke dokter. Kalau bisa isolasi mandiri, boleh lakukan pemantauan kadar saturasi oksigen. Kalau misalnya oksigennya di bawah 95% atau ada gejala kurang oksigen yang lain, harus segera datang ke rumah sakit. Ya, paling itu sih dari saya untuk refresh tentang COVID-19-nya. Kita lebih banyak diskusi aja kali ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kalau saya lihat ini di kolom chat tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kalau berkenan bisa langsung bertanya ya. Live saja langsung, nanti di-unmute. Silakan mungkin berkenaan dengan hal-hal praktis, bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Yeni ya. Mumpung Dr. Yeninya ada ya, karena beliau ini punya waktu yang sangat terbatas ya, jadi bisa dimanfaatkan. Ini saudara-saudari juga bisa bertanya tentang update COVID ya. Jadi tidak hanya mengenai COVID-nya langsung, tapi mungkin juga bisa bertanya tentang vaksin, bisa bertanya juga tentang kemajuan virusnya bagaimana ya. Silahkan mungkin bisa langsung bertanya saja kepada Dr. Yeni. Atau kalau masih ragu-ragu juga silahkan tulis di chat ya. Silahkan di bawah ada kolom chat. Kalau di kursornya dikebawahkan nanti akan muncul sebaris simbol-simbol, itu ada tulisan chat, silahkan diklik dan bisa diketik di situ pertanyaannya ya. Mungkin sambil menunggu ya Dr. Yeni ya. Ini kan sekarang itu sedang maraknya vaksinasi untuk lansia. Mungkin bagaimana ya itunya perbedaan treatmentnya pada orang tua kalau mau divaksinasi. Atau juga ketika di rumah, orang tua saya udah mulai sesak atau bagaimana ya? Apakah ada perbedaan treatment? Ya, jadi puji Tuhan sudah ada vaksin COVID-19 gitu ya, dan dari JII itu sudah ada kemarin Zoom ya Pak ya, khusus bahas tentang vaksin COVID-19. Nggak tahu deh Bapak Ibu di sini pada ikutan nggak? Seru sih acaranya kemarin, karena banyak banget yang nanya ya. Jadi kita bersyukur karena Indonesia termasuk satu dari 40 negara yang sudah dapat vaksin COVID-19, karena nggak semua negara bisa dapat gitu ya. Dan untuk program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang sudah berjalan itu untuk nakes, dan sekarang ini fokus untuk lansia ya Pak ya. Nah, jadi untuk yang usianya 60 tahun ke atas itu sudah bisa mendaftar untuk divaksin. Nah, itu ada kriterianya gitu ya. Jadi kalau yang dari pemerintah itu ada namanya kriteria rapuh ya. Bapak Ibu udah baca belum ya? Jadi ini kuesioner singkat gitu ya, sederhana untuk melihat kira-kira Bapak Ibu ini aman nggak buat divaksin gitu. Kenapa sih harus pakai kriteria ini? Kenapa nggak semua lansia bisa divaksin gitu ya? Jadi gini Bapak Ibu, bedanya lansia sama bukan lansia itu, kalau lansia karena umur udah bertambah gitu ya, di atas 60 tahun itu bisa daya tahan tubuhnya itu lebih rendah dibanding orang yang bukan lansia gitu. Jadi khawatirnya kalau dikasih vaksin, badannya itu membentuk antibodinya itu kurang baik gitu. Jadi makanya pakai kuesioner rapuh ini. Rapuh itu apa? Nih aku bacain ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di Google. R itu resistensi. Jadi bisa nggak naik 10 anak tangga sendiri tanpa bantuan alat gitu ya. Kalau nggak, kalau bisa
Kalau bisa itu skornya 0 gitu ya, jadi nggak ada kesulitan. Kalau nggak bisa skornya 1. Terus kemudian rapuh, RA. A itu aktivitas. Seberapa sering dalam 4 minggu terakhir mengalami kelelahan? Sepanjang waktu, sebagian besar waktu, kadang-kadang jarang gitu ya. Kalau misalnya sepanjang waktu kelelahan atau hampir selalu kelelahan, itu skornya 1. Tapi kalau jarang-jarang kelelahannya itu skornya 0. Terus huruf P itu penyakit. Apakah punya 4 atau lebih penyakit berikut gitu ya. Jadi ada hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, penyakit ginjal gitu ya. Intinya kalau penyakitnya banyak, lebih dari 4, skornya 1. Kalau misalnya nggak ada 1 dari 11 itu, skornya 0. Terus U itu usaha berjalan. Dengan diri sendiri dan tanpa bantuan, apakah mengalami kesulitan berjalan sejauh 100-200 meter? Artinya selama 100-200 meter tuh bisa jalan sendiri nggak? Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan, skornya 1. Kalau nggak ada, skornya 0. Terus H itu hilangnya berat badan. Dalam 1 tahun ini, apakah ada turun berat badan lebih dari 5% gitu? Kalau ada, skornya 1 gitu. Jadi dari RAPUH itu kalau misalnya total skornya 3 ke atas, itu sebaiknya jangan dulu divaksin gitu. Karena diperkirakan sudah mengalami kerapuhan atau bahasa Inggrisnya frailty gitu ya, atau kerentaan gitu. Jadi diperkirakan kalau divaksin nanti takutnya respon imunnya kurang baik gitu, membentuk daya tahan tubuhnya gitu. Tapi kalau misalnya skornya 0 gitu ya, masih bisa naik tangga, masih bisa jalan kemana-mana, nggak kecapean, penyakitnya nggak banyak pisan, terus nggak ada turun berat badan yang banyak gitu, ya udah vaksin aja gitu ya. Asal ada kriteria yang waktu itu tuh yang tekanan darahnya nggak lebih dari 180/110. Jadi artinya kalau punya darah tinggi ya minum obat gitu aja sih sebenarnya. Selain itu sebenarnya nggak apa-apa divaksin aja gitu. Karena pasti banyak ya hoax tentang vaksin yang bikin inilah, bikin itulah gitu ya. Tapi enggak kok Bapak Ibu, vaksin yang diberikan itu sudah melalui penelitian dan dijamin keamanan dan efektivitasnya. Artinya kalau udah dikasih ke orang-orang pasti udah diteliti aman dan efektif gitu. Jadi dok, kalaupun ada komorbid, yang penting terkontrol ya dok ya? Yes, betul. Ini dok ada pertanyaan dari chat nih dok ya, dari Pak Dani. Kalau barang-barang bekas penderita COVID, misalnya bantal, selimut, kalau sudah sembuh nih, mungkin sudah kembali atau bagaimana, itu barang-barangnya harus disteril atau dibiarkan saja nanti hilang sendiri gitu virusnya? Ya, pertanyaan baik ya. Ya, kalau bisa namanya disinfeksi ya, disemprot gitu ya dengan alkohol, atau kalau bisa dicuci dengan air mengalir dan sabun, itu ya dicuci aja, dibersihin aja gitu ya. Kalau ditunggu aja, didiemin aja ya akan hilang sih gitu, cuma perlu waktu ya gitu. Berapa lama dok waktunya? Kalau kain ya mungkin ada ya 5 hari gitu. Jadi ada penelitiannya Pak, saya nggak hafal berapa harinya. Iya. Cuma kalau kain ya udahlah dicuci aja pakai sabun gitu. Apa susahnya ya? Iya, atau dijemur di bawah sinar matahari gitu kan, itu udah bisa lah gitu. Sebenarnya penularan COVID-19 lewat permukaan benda-benda itu sebenarnya nggak banyak sih. Nggak sebanyak lewat udara pernafasan itu. Jadi sebenarnya yang lebih bahaya itu ini Pak, kontak dari udara pernafasan itu. Jadi ketika kita ada di satu tempat dengan maskernya kurang baik, nggak pakai masker atau pakai masker tapi nggak benar pakai maskernya dalam ruangan yang ventilasinya buruk gitu, itu yang sebenarnya lebih bahaya gitu daripada permukaan. Ternyata diteliti ke sini penularan lewat permukaan tuh kecil sekali gitu. Sebenarnya kalau orang yang ekstrim kemana-mana bawa semprotan gitu ya sampai sehari habis 1 botol itu nggak gitu guna sih sebenarnya. Ini juga ada pertanyaan dari
dari Yosefin ya, dari Ibu Yosefin, apakah benar jika perbedaan kekebalan karena vaksin itu 50%? Misalnya kalau udah dikasih vaksin kekebalannya 50% ya. Kemudian kalau ada orang yang sudah sembuh dari COVID, kekebalannya kok cuma 10%. Jadi apakah lebih baik divaksin saja? Jadi kalau ada gejala tuh tidak terlalu berat gitu, Dok? Oke, baiklah. Ya, jadi kalau bisa dicegah, ya memang lebih baik mencegah, jangan sampai terpapar virus COVID-19 gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kadung pernah positif, ya udah gimana lagi gitu ya. Nah, masalah kekebalan yang ditimbulkan akibat paparan COVID-19 dibandingin dengan kekebalan yang timbul akibat COVID-19. Itu memang beda gitu ya. Kalau misalnya karena paparan, berarti dibilang itu imunisasi yang aktif gitu ya. Jadi kita kemasukan virus nih, kayak aku pernah positif, berarti aku punya kekebalan terhadap virus COVID-19 gitu ya. Itu kekebalannya bersifat aktif gitu ya. Nah, itu berapa persen itu sebenarnya bisa beda-beda tiap orang. Dibilangnya tergantung berat ringannya COVID-nya gitu. Kalau misalnya saya waktu itu kan kenanya nggak bergejala tuh, asimptomatik. Jadi dibilangnya sih emang antibodinya kecil gitu ya. Saya cek antibodi juga waktu itu iseng, ternyata negatif. Ah, Dan kalau yang kena COVID-19-nya parah gitu ya, sampai parah, sampai sesek gitu, itu dibilang antibodinya emang lebih bagus gitu. Lebih tinggi kadarnya dibanding dengan yang kenanya ringan atau nggak bergejala gitu. Tapi sekali lagi itu tidak melindungi 100% terhadap infeksi COVID-19 berikutnya gitu. Jadi dibilangnya antibodi terhadap COVID-19 itu memang tidak seterusnya gitu. Jadi memang ada beberapa kejadian reinfeksi, artinya udah pernah kena, beberapa bulan kemudian itu bisa positif lagi gitu. Jadi memang kalau udah pernah kena nggak bisa 100% aman gitu. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan. Demikian juga dengan vaksin COVID-19 gitu. Buat yang sudah divaksin, memang nggak 100% pasti akan terlindungi gitu. Tapi dia akan mengurangi resiko kena COVID berat atau resiko kalaupun kita kena COVID, maksudnya jadi penyakit, itu penyakitnya nggak sampai berat gitu. Jadi kalaupun ada penyakit, sebisa mungkin jadi si vaksin itu melindungi supaya kita jangan jadi penyakit gitu. Atau kalaupun jadi penyakit, nggak jadi berat COVID-nya gitu. Tapi memang itu nggak 100% gitu. Angkanya ya beda-beda tergantung COVID-nya, tergantung vaksinnya jenisnya apa, tergantung ditelitinya di mana. Di Indonesia sama di Brasil aja kan beda gitu. Jadi intinya nggak 100% gitu. Memang keamanan yang sejati itu hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan Yesus gitu, bukan pada vaksin gitu ya. Tapi dengan vaksin itu diusahain kan yang divaksin sebanyak mungkin supaya apa? Supaya komunitas masyarakat gitu ya aman, lebih aman. Karena kalau kita makin banyak yang divaksin, virusnya itu nempelnya lebih dikit dan diharapkan lama-lama dia nggak lagi jadi berbahaya gitu. Seperti yang dibilang sama Dokter Benyamin waktu Zoom COVID kemarin, jadi vaksin itu sebenarnya lebih banyak ngomong tentang komunitas gitu, tentang kesehatan publik gitu, bukan orang per orang gitu. Jadi memang sebisa mungkin divaksin, tapi kalau sudah dapat vaksin, nggak boleh meninggalkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu tetap harus jalan gitu ya. Ya, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Budi Aswin. Dokter Yeni, kalau kita sudah divaksin Sinovac, infonya tidak ada yang tahu tahan berapa lama. Tadi Dokter Yeni sudah katakan, infonya dan bilang 1 tahun. Bagaimana dengan penelitian vaksin Nusantara yang oleh Dokter Terawan itu? Kalau lolos vaksin ini, infonya setelah divaksin hanya 1 kali untuk seumur hidup. Tapi di berita lain, katanya ini diragukan. Bagaimana ya, Dokter Yeni? Iya, ini memang jadi heboh banget waktu itu abis Pak Terawan diwawancara itu ya, jadi langsung semua orang heboh. Jadi memang untuk
vaksin yang dendritic cell ini memang katanya lagi diteliti oleh timnya Dokter Terawan. Cuman memang belum ada tuh keluar publikasinya, dan kita nggak bisa percaya dulu ya kalau belum keluar publikasinya. Jadi ini mah kalau bisa jadi bagus gitu ya. Tapi untuk sekarang kita, kalau aku sih kita usahain dapat yang ada dulu aja, yang udah jelas gitu ya, yang udah jelas di approve dan dipakai gitu ya, pakai Sinovac aja. Iya, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Dani lagi ini. Kalau kita misalnya pergi ke Ciwidey, ke gunung, nginap di villa, sekarang saking paranoidnya, mau kemana-mana jadi mikir semprot-semprot alkohol sana-sini. Sebenarnya tidak terlalu begitu juga ya. Yang penting jauh dari keramaian dan mungkin intinya, nah bagaimana pendapat dokter? Betul nggak ya? Betul sekali. Ya, jadi tadi semprot-semprotnya nggak usah terlalu heboh gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah protokol kesehatan yang memakai masker, menjaga jarak itu ya, itu penting banget gitu. Dan penularan COVID-19 outdoor di luar ruangan itu sebenarnya kecil gitu, karena di situ kalaupun ada orang yang menyebarkan virus, itu virusnya kan terdispersi ya, jadi kayak virusnya itu jauh lebih sedikit daripada di tempat yang tertutup dengan ventilasi yang buruk gitu. Jadi Terencerkan ya dok? iya, encer gitu ya. Jadi kalau kita ke Ciwidey, ke pantai, ke gunung gitu ya nggak apa-apa. Itu lebih aman daripada kita makan di restoran, di kafe gitu ya. Nongkrong-nongkrong di situ gitu kan. Kalau makan pasti lepas masker kan. Tuh. Iya, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Nanang. Dokter Yeni, kapan sebaiknya kita harus tes kena COVID, terutama pada orang yang tidak bergejala? Wah, kita paranoid takut juga coba-coba gitu. Kira-kira kapan ya baiknya ya? Sebenarnya kalau nggak ada gejala artinya sehat berarti ya. Berarti nggak usah dites, nggak apa-apa. Kecuali kalau nggak ada gejala, kapan harus tes? Kalau ada riwayat kontak gitu. Misalnya yang tadi saya bilang ya, habis ketemu temen, makan bareng di restoran. Kalau makan bareng pasti buka masker dong. Nggak mungkin pakai masker ya. Jadi jarak kurang dari 1 meter dalam waktu kurang lebih dari 15 menit gitu. Iya, iya. Mungkin itu juga bergantung dengan istilahnya tuh viral load yang di lingkungan ya. Kalau banyak berarti kita harus lebih curiga ya. Periksa ya dok ya. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada gejala, nggak ada kontak, ya kayaknya nggak usah dites juga nggak apa-apa. Ya, terlalu parno ya dok ya. Iya, mending duitnya dipakai buat yang lain. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kalau dari kolom chat ini sudah sementara ini terhenti. Mungkin kalau mau ada yang bertanya langsung, dipersilahkan juga. Ini waktunya mungkin sekitar nggak sampai 20 menit lagi ya. Jadi bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dokter Yeni, ini mau tanya ya, kalau misalnya sudah divaksin itu kan ceritanya ada yang ya yang pasti itu 2 kali ya dok ya. Nah itu sesudah vaksin yang pertama, apakah kita sebetulnya sudah kebal, ataukah itu belum terbentuk, harus 2 kali. Dan saya dengar sih kalau untuk yang lansia itu untuk suntikan keduanya jangka waktunya lebih lama itu, sampai 28 hari. Nah, kalau sudah 28 hari, suntikan kedua, lalu kesononya tuh mau ya istilahnya tuh kebalnya tuh berapa lama? Apakah sudah sebulan baru kebal atau besoknya sudah kebal, dok? Sudah suntikan kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi, kekebalan yang bisa didapat setelah vaksin itu memang dari penelitian itu optimalnya itu 2 minggu dari dosis yang kedua gitu. Jadi kalau misalnya baru vaksin pertama doang,
Ya mungkin sih ada antibodinya, cuma mungkin baru ece-ece, baru dikit gitu ya. Jadi kurang melindungi gitu. Jadi optimalnya 2 minggu setelah dosis yang kedua. Dan benar sekali pada lansia itu, kalau pada orang bukan lansia kan jarak antara vaksin pertama dan kedua 14 hari. Kalau pada lansia itu 28 hari gitu. Jadi pada lansia dosis optimalnya sama sih. Kekebalan optimalnya itu 2 minggu setelah dosis yang kedua gitu. Jadi berarti 1,5 bulan dari vaksin yang pertama ya. Oh iya. Ini kebetulan ada juga pertanyaan dari chat lagi. Ini giat sekali ya, kritis doa nih Pak Dani. Dokter, maaf mau tanya lagi, apakah kita sebagai OTG kita sama sekali nggak ngerasakan apa-apa? Kalau saya sih nggak ngerasa apa-apa, Pak. Tapi beda-beda kali. Tapi sebenarnya yang disebut orang tanpa gejala itu ya berarti benar-benar nggak ada gejala apa-apa gitu. Kalau ada hilang penciuman, kalau ada demam itu ya bukan OTG namanya ya. Kalau namanya tanpa gejala ya kagak berasa apa-apa. Ya, ya, ya. Cuma mungkin kalau udah riwayat terpapar ya, riwayat kontak dengan orang yang ternyata positif, nah kita harus curiga ya, harus periksa itu ya dok ya. Iya, baiknya diperiksa gitu. Ya kadang-kadang kalau udah kontak juga suka berasa-berasa ya. Aduh, berasa nggak enak tenggorokannya. Aduh, berasa sakit-sakit badannya. Dulu juga saya mengalami kayak gitu, Pak, pas awal-awal ada COVID, terus visit pasien-pasien COVID. Aduh, kemarin si pasien itu yang ke poliklinik saya, poliklinik bukan COVID, ternyata dia positif COVID-nya. Kok saya nggak enak nelen ya? Kadang-kadang suka psikis juga. Ya jadi sugesti. Iya, makanya kalau misalnya Bapak Ibu bilang demam teh, diukur suhunya. Itu yang disebut demam teh 37,3 ke atas gitu ya. Jadi jangan saya demam, Dok, suhunya berapa? Kagak tahu lah. Demam atau bukan. Ya dok, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Priska. Dok, bagaimana dengan tes saliva ya untuk mendeteksi COVID itu sebagaimana akurasinya? Terima kasih. Ya, jadi sekarang tes untuk COVID itu memang macem-macem ya Bapak Ibu ya. Cuma memang yang standar itu adalah swab PCR dan rapid antigen. Rapid antigennya yang standar juga dari nasofaring. Jadi sama gitu dicolok pakai kapas yang panjang itu gitu. Jadi tes saliva mah ya ada penelitiannya. Cuma mungkin sensitivitasnya nggak setinggi yang di nasofaring gitu. Ya ini memang saya juga sering mendengar tetap PCR itu menjadi golden testnya. Jadi apapun yang dites, metode apapun tetap harus dikonfirmasi ya. Kalau positif itu harus dikonfirmasi dengan PCR. Betul ya dok ya? Gini Pak, jadi kalau rapid antigen itu sekarang sudah masuk dalam kriteria diagnosis. Jadi kalau rapid antigen, tapi di sini rapid antigennya rapid antigen yang di nasofaring ya, yang dicolok ke dalam gitu. Nah, jadi kalau rapid antigen positif sebenarnya udah nggak perlu lagi di swab PCR. Tuh. Jadi kalau rapid antigen positif pada orang yang bergejala itu udah tegak diagnosis COVID-19-nya gitu. Nggak perlu di swab PCR, nggak apa-apa gitu ya. Atau nggak ada gejala nih, tapi ada riwayat kontak. Nah, itu juga udah tegak COVID-19-nya gitu. Nggak perlu di swab PCR, nggak apa-apa gitu. Kecuali rapid antigen positif, tapi nggak ada gejala sama sekali dan nggak ada riwayat kontak. Nah, itu namanya suspek dan harus dipastikan dengan swab PCR. Iya, terima Tapi kasih. kalau misalnya ada gejala atau ada riwayat kontak, tapi rapid antigennya negatif, sebaiknya dikonfirmasi dengan swab PCR gitu. Jadi kalau rapid antigen positif itu hampir pasti swab PCR-nya positif. Tapi kalau rapid antigennya negatif, belum tentu swab PCR-nya negatif gitu. Ya. Ya. Ya, lebih terkonfirmasi.
Silahkan mungkin Bapak Ibu masih mau mengajukan pertanyaan. Oh ini masih ada satu lagi nih ya. Dari Pak Andi. Dok mau Oh iya tanya. suaranya belum dibuka. Dok mau tanya untuk baby gejala karena COVID apakah sama seperti pada orang dewasa? Ya, jadi saya bukan dokter anak ya, cuman yang saya tahu pada anak-anak dan bayi itu lebih jarang yang bergejala gitu dibanding pada orang dewasa. Dan kalaupun bergejala itu jarang sekali yang sampai berat gitu. Jadi hampir semua sih tidak bergejala dan ringan ya kalau pada anak-anak dan bayi ya. Selamat sore dok. Pak, Selamat sore. saya Ya, Natalana. Ya, silahkan. Saya mau langsung tanya sama dokter ya. Saya nggak pakai chat. Ya. Selamat sore dok. Saya mau tanya, kebetulan saya adik iparnya Pak Cuwun. Mau nanya, kebetulan saya punya anak sama istri terkena COVID. Hari ini, dari hari Kamis saya udah cek swab antigen di Elim positif. Gejalanya beberapa hari ini sudah hilang penciuman dan sakit tenggorokan. Dan kebetulan istri saya lagi dapat datang bulan dan sakitnya udah kayak keringet dingin keluar gitu dok. Apakah itu aman atau gimana? Dan hari ini tadi saya cek baru semua, saya cek PCR semua gitu. Sama anak yang satu lagi gitu dok. Oke, jadi yang positif istri dan anak ya Pak ya? Nah, saya udah cek sama istri, sama anak, sama yang pembantu, tapi cek swab antigen negatif. Saya baru tadi cek lagi PCR, saya tak memastikan lagi begitu. Ya, oke. Berarti yang dilakukan udah benar ya. Jadi untuk yang positif, istri umurnya berapa Pak? 46. 46. Ada komorbid apa enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Ya anak kalau laki umur 21. Oke. Terus mulai awal gejalanya baru seminggu ini ya? Dari kurang lebih hari Rabu lah. Hari Rabu yang anak laki itu sakit kepala. Terus saya kasih Panadol. Sampai Kamis udah enakan sebenarnya. Yang istri Rabu sore agak nggak enak badan begitu. Saya dengar dari teman saya ada seorang waktu ketemu di satu tempat dia positif. Makanya hari itu langsung Kamis sore saya cek swab antigen positifnya kita berdua. Tapi teman-teman lain nggak negatif semua. Gitu. Oke. Ya, kalau dari segi umur sih masih aman, nggak ada komorbid. Dan ini baru seminggu pertama yang tadi saya bilang gitu. Kalau misalnya minggu pertama kan memang tadi fase akut gejalanya bisa macam-macam ya, sakit kepala, keringat dingin, demam, gak enak badan gitu. Ya minum obat aja, minum vitamin gitu ya. Terus saran saya sih ya kalau mau di ronsen aja minggu depan, misalnya hari Rabu atau Kamis gitu, untuk pastiin memang aman, nggak ada gejala. Maksudnya nggak ke arah yang berat tuh. Tapi kalau misalnya masih umur segitu dan tidak ada komorbid, sebagian besar sih akan ringan aja ya gejalanya. Iya dok. Kalau benar dok. Ya, Pak Natalana. Kalau lagi datang bulan, kira-kira lagi kena COVID ini, istri ada gejalanya ada apa ya namanya, ada efek apa gitu nggak kira-kira? Nggak Pak, sama aja. Nggak ada ya? Nggak apa-apa, nggak ngaruh kok. Oh iya. Saya sih suaminya nggak merasa apa-apa, cuma jadi kayak agak panas gitu, kata dokter gitu, kayak badan jadi pegal-pegal atau jadi kayak suara serak-serak gitu ya. Tapi saya ya berharap besok hasil PCR-nya ya tetap negatif gitu. Amin. Ya. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan juga ini dari chat, kembali dari Pak Nana. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Dokter Yeni, tolong tanya kalau di rumah saya suka cek saturasi oksigen, bisa merupakan salah satu indikator kena COVID atau tidak? Ya, kalau mendadak itu tiba-tiba turun ya.
Ya, jadi pada orang yang tidak bergejala sama sekali itu sebenarnya jarang sekali yang mengalami happy hipoksia ya, atau tiba-tiba oksigennya turun gitu, itu jarang sekali. Jadi orang yang mengalami happy hipoksia itu ada gejalanya gitu, ada gejalanya. Mau itu mual, nggak enak makan, sakit perut gitu ya, meskipun nggak demam, nggak batuk gitu. Jadi kayak waktu itu saya sempat sharing, papa saya sendiri itu waktu itu November kemarin sakitnya nggak enak badan gitu, nggak demam enggak, cuma mual, sakit perut, nggak enak makan. Jadi di rumah teh kerjanya tidur mulu sampai si mama teh ngomel gitu, ini papa kenapa tidur mulu? Demam pak? Enggak. Batuk pak? Enggak gitu ya. Nah itu waktu itu terus kita kirain sakit mah, saya kan di Bandung, papa kan di Jember. Saya juga nggak ngeh itu COVID. Itu sampai waktu itu dibawa ke dokter juga dokter bilangnya ini mah, sakit lambung. Ini waktu itu dicek saturasi oksigen gitu. Memang saturasi oksigennya terus waktu itu dicek 89%. Jadi emang udah hipoksia gitu. Makanya terus cepat dibawa ke rumah sakit, dirawat sampai COVID berat. Ya puji Tuhan bisa sembuh gitu. Jadi sebenarnya cek saturasi oksigen itu pada orang yang bergejala. Jadi kalau kita sehat, benar-benar sehat, nggak ada gejala apa-apa, nggak perlu juga sih dicek saturasi oksigen rutin gitu ya. Tapi saya dengar happy hipoksia itu ada juga sedikit ya gejalanya ya, cuma mungkin nggak dirasa ya, seperti mual, seperti gitu ya. Iya Pak. Jadi ada gejala gitu. Nggak mungkin orang seger buger nggak ada gejala apa-apa tiba-tiba saturasinya turun tuh kayaknya nggak ada deh gitu. Pasti ada gejalanya. Cuma mungkin nggak ngeh kalau itu gejala COVID gitu. Karena itu tadi nggak demam, nggak batuk, nggak merasa sesek gitu ya. Ini memang COVID ini berkembang sekali ya, bermutasi sehingga gejalanya juga jadi timbul yang baru-baru. Kalau mengenai yang ruam bagaimana dok ya, yang menyerang kulit? Ada, cuma nggak banyak. Jarang ya. Ada kemarin dokter umum di tempat saya tuh, dia laki-laki umurnya 20-an tahun, demam tinggi. Demamnya sampai 39, 38. Panik kan kita. Waduh, COVID nih. Sakit nelen gitu kan. Aduh. Terus dilapor ke saya, dok, ini lapor dokter ini. Demam, sakit nelen gitu ya. Pegal-pegal badannya. Oke, swab antigen. Swab antigen negatif, Bapak Ibu. Aduh, bingung kan. Ini mau dirawatnya di bangsal isolasi COVID atau bangsal biasa. Terus saya bilang, ya udah, rawat di bangsal biasa dulu. Hasil lab normal. Leukosit berapa tuh? 6.000, trombosit 200.000. Terus habis itu dirawat aja, tapi tetap di swab PCR, saya bilang. Habis itu keluar hasil swab PCR-nya negatif gitu. Terus kemudian cek trombosit ulang hari keempat, trombosit masih bagus, 200.000. Hari keempat itu demamnya turun. Terus habis itu saya kesuruh pulang kan, udah nggak demam, kamu pulang, nggak usah dirawat lagi gitu. Terus habis itu pas pulang dia lapor saya, dok saya merah-merah di kulit gitu. Oh ya? Wah saya justru senang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada demam tinggi, nyeri dan pegal sendi, sama merah-merah itu triasnya cikungunya gitu. Jadi cikungunya itu demam tinggi, nyeri sendi, sama ada res atau ruam atau merah-merah. Saya bilang sama dia, coba kamu hari ke-7 dicek IgM anti cikungunya gitu. Kemarin dia baru kontrol tuh, senyum-senyum. Tapi jalannya masih agak pincang, lu sakit sendi saya. Kamu udah cek belum cikungunyanya? Udah positif katanya. Oh, tuh kan bener apa aku bilang cikungunya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi COVID sih ada yang ruam, cuma jarang banget sih, Pak. Gitu. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi menuju pukul 6. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin dok masih bisa di-handle ya dok ya? Bisa. Dari Bapak Cuwun. Wah ini ada 2 lagi. Yang dari Bapak Cuwun, dokter mau tanya kalau alat saturasi memang suka harus nunggu berapa detik untuk keluar hasilnya. Berapa detik?
Dan kalau hasilnya di bawah 95 dan ditunggu lagi sambil tarik nafas dalam-dalam, suka naik lagi sampai 95 lebih. Nah, itu bagaimana ya, Dok ya? Ya, jadi alat saturasi oksigen kan yang beredar tuh banyak banget ya. Harganya juga beda-beda, kualitasnya juga beda-beda. Jadi ngedeteknya berapa detik beda-beda tergantung alat kali ya. Sama tergantung kondisi kita. Biasanya kalau tangan kita dingin, itu lebih lama ngedeteknya gitu. Jadi diangetin dulu gitu ya, terus dipakai. Kalau misalnya, loh, 80% gitu ya, coba aja di jari yang lain gitu ya. Atau benar tadi mau tarik nafas dalam-dalam juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang diperiksa, yang dipercaya biasanya yang paling tingginya gitu. Misalnya sekarang 90% ditungguin aja gitu. Nanti biasanya dia naik sendiri gitu. Jadi 93, 95, 97. Oh, berarti 97 gitu. Jadi lihat angka paling tingginya aja. Gitu. Tapi kalau misalnya udah dipindah jari mana-mana, udah diangetin, kok masih 90 ya paling tingginya. Ya udah ke rumah sakit aja, ke IGD mending buat pastiin ya. Oke, kalau tadi tuh pertanyaan dari Pak Cubun tuh kalau tarik napas dalam-dalam itu nggak curang ya, boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Ini Bu Yeni ada juga pertanyaan dari Man. Dokter Yeni, kalau gejala hilang penciuman itu berapa hari? Dan sakit tenggorokan juga masih ada sampai sekarang 5 hari. Kami sudah minum Lianhua selama 3 hari dosis, 3 kali 4. Bagaimana selanjutnya untuk penanganannya? Ya, jadi gejala hilang penciuman tuh beda-beda tiap orang. Ada yang 2-3 hari, ada yang sampai 2 minggu lebih juga masih nempel, ada. Gitu. Jadi beda-beda tiap orang. Terus kalau gejala sakit tenggorokan berapa hari, ya sama sih, beda-beda juga tiap orang. Ada yang sebentar, ada yang lama. Terus kalau misalnya udah minum Lianhua 3 hari, dosis sekian, apa yang harus dilakukan? Itu tadi sih sarannya, kalau misalnya gejalanya membaik, sarannya sih minggu kedua ronsen gitu. Kalau aku ya, maksudnya kalau aku ketemu orang, kalau misalnya memang gejalanya masih ada gitu, sebaiknya minggu kedua di ronsen atau ditambah dengan pemeriksaan lab juga boleh gitu untuk nentuin ini ke arah mana gitu, harus dirawat di rumah sakit apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya gejalanya sakit tenggorokan aja, terus masih muda, nggak ada komorbid, setelah lewat seminggu keluhannya membaik, itu ya mau nggak usah dirawat juga nggak apa-apa, kayaknya kemungkinan besar akan aman gitu. Terima kasih. Ini sudah pukul 6 nih, Dok. Seandainya kalau misalnya ada pertanyaannya masih bisa, Dok, atau bagaimana ya, Dok ya? Bebas sih, Pak. Oh ya, bebas ya. Ya, ini terima kasih katanya dari Pak Nanang, tadi juga dari Pak Cubun juga terima kasih atas pertanyaan, atas jawaban dan penjelasannya. Silakan ya. Silakan. Dok, saya mau tanya langsung, Dok. Kalau orang yang sudah pernah kena itu apakah benar beritanya kan jadi kena efek samping, terus kalau kena kedua kalinya lagi malah lebih berat. Nah, itu seperti gimana ya, Dok? Kalau sudah pernah kena dan sembuh, itu bisa sembuh total, bisa juga ada gejala sisa ya, namanya long COVID. Gitu. Gejala sisanya apa? Beda-beda tiap orang. Kalau biasanya yang saya pernah ketemu itu kalau COVID-nya berat, setelah sembuh COVID-nya, setelah swab-nya negatif, udah lewat dari 3 minggu gitu, itu masih bisa gampang capek, Pak, karena di paru-parunya itu ada jaringan parut atau jaringan fibrosis ya istilahnya. Jadi kayak orang asma gitu, jalan dikit ngap gitu ya, itu bisa gitu. Tapi ya beda-beda tiap orang. Ada yang menetap seterusnya, ada yang nanti tunggu 1-2 bulan hilang gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita mencegah jangan sampai kena COVID. Kalaupun harus kena, sebisa mungkin jangan sampai gejalanya berat gitu. Karena kan mencegah selalu lebih baik daripada mengobati ya.
Oke, makasih dok, makasih. Ya, kalau kena kedua, apakah lebih berat dari pertama atau jadi bisa berat banget gitu? Itu nggak selalu juga, beda-beda tiap orang. Ada waktu itu ibunya teman sejawat saya, dia tuh umurnya sekitar 60-an kali ya, gitu. Pas awal gejala itu ringan gejalanya, jadi cuma enak badan gitu, demam juga cuma berapa hari doang. Terus habis itu Desember. Januari udah negatif, waktu bulan Februari itu dia positif lagi. Positif laginya nggak sengaja ketahuan gara-gara dia mesti operasi dan dokter bedahnya mengharuskan dia swab PCR. Kok positif lagi gitu, jadi heboh kan. Oh. Tapi waktu positif yang kedua itu dia nggak bergejala sama sekali gitu, dan dicek oksigen bagus, dicek semua lab juga bagus gitu. Jadi dan memang waktu itu ada orang rumahnya dia yang positif gitu. Jadi belum tentu kena kedua bakal lebih berat, itu belum tentu. Oke, makasih dok. Ya, terima kasih. Silakan audiens, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mumpung ada kesempatan ini bertanya langsung dengan praktisinya langsung. Sudah cukup ya